Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kedua kali ini kami akan sedikit memaparkan tentang apa sih itu pengertian dari manajemen resiko. Kami dari kelompok 1 yang akan sedikit berbagi penjelasan tentang apa sih itu manajemen resiko. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama Faisal Hasan Arofik, yang kedua Afidatul Huriyah, dan saya sendiri Ulfahtul Qori'ah. Oke, lanjut saja teman-teman. Yang pertama, materi kita kali ini akan dibahas langsung oleh teman kita, yaitu Faisal Hasan Arofik. Yang pertama, pengertian dari manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses identifikasi, analisis, penilaian, penentuan prioritas, dan pengendalian risiko yang diikuti dengan penerapan sumber daya yang terkoordinasi dan ekonomis untuk memantau, meminimalkan, dan mengendalikan kemungkinan atau dampak dari peristiwa yang tidak menguntungkan dan merugikan. Dengan kata lain, manajemen risiko merupakan cara untuk mengelola suatu risiko yang akan dihadapi, baik yang belum diketahui, sudah diketahui, maupun yang tidak terpikirkan, yaitu dengan cara mengurangi efek negatif risiko, menghindari risiko, memindahkan risiko pada pihak lain, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu. Manajemen risiko perusahaan mengacu pada semua metode yang digunakan perusahaan untuk meminimalkan kerugian finansial. Perlu diketahui, pelaksanaan manajemen risiko perusahaan juga berkaitan dengan ancaman eksternal terhadap suatu perusahaan, seperti fluktuasi di pasar keuangan yang memengaruhi aset keuangannya. Manajemen risiko dalam perusahaan mencangkup risiko keuangan, cedera, dan kematian pribadi, gangguan bisnis atau kehilangan layanan, kerusakan reputasi perusahaan, kesalahan dan kelalaian, serta tuntutan hukum, dan risiko-risiko lain yang dihadapi perusahaan dalam kegiatan sehari-hari. Selanjutnya, macam-macam manajemen risiko terbagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan sifatnya. Ada risiko spekulatif dan risiko murni. Yang pertama, risiko spekulatif adalah risiko yang memiliki kemungkinan terjadinya 2 peluang. Peluang terjadinya kerugian dan peluang terjadinya keuntungan. Contoh risiko produksi, risiko kurs valuta asing. Yang kedua, risiko murni timbulnya tidak disengaja dan apabila timbul akan membuat kerugian. Contoh pencurian, bencana alam, kebakaran, atau kecelakaan. Yang kedua, berdasarkan pengendaliannya. Ada 2, risiko yang dapat dikendalikan dan risiko yang tidak dapat dikendalikan. Yang pertama, risiko yang dapat dikendalikan merupakan risiko yang dapat diprediksi dari awal. Contoh, risiko tidak tercapainya omset. Yang kedua, risiko yang tidak dapat dikendalikan merupakan risiko yang tidak dapat terprediksi dan diduga sebelumnya, seperti kebakaran, penipuan, atau bencana alam. Yang ketiga, berdasarkan asal timbulnya. Ada 2, yaitu resiko internal
dan resiko eksternal. Resiko internal adalah resiko yang timbul dari dalam perusahaan. Contoh, resiko tidak tercapainya target produksi, risiko sumber daya manusia, risiko kerusakan peralatan. Yang kedua, risiko eksternal, yaitu risiko yang timbul dari luar lingkungan perusahaan. Contoh, risiko pembayaran, risiko kurs valuta asing, risiko kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi dan sosial politik, risiko persaingan usaha, risiko bencana alam, dan risiko lingkungan. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen risiko yang akan disampaikan oleh Afidatul Huriyah. Padanya kami persilahkan. Ya, yang selanjutnya adalah tujuan manajemen risiko. Yang pertama adalah melindungi perusahaan. Melindungi perusahaan dari kemungkinan risiko signifikan yang dapat menghambat proses pencapaian tujuan perusahaan. Jadi, seperti yang kita tahu bahwa manajemen risiko itu sendiri merupakan bagaimana kita mengidentifikasi risiko yang akan terjadi dalam perusahaan dan bagaimana kita meminimalisir risiko tersebut. Jadi karena kita sudah mengidentifikasi risiko, maka kita dapat melindungi perusahaan. Yang kedua adalah memberikan kerangka kerja. Membantu proses pembuatan kerangka kerja manajemen risiko yang konsisten atas risiko dalam proses bisnis dan fungsi-fungsinya dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen. Jadi, semua risiko yang dapat menghambat proses perusahaan dapat diidentifikasikan dan diantisipasi dengan baik, sehingga perusahaan selalu siap untuk menanganinya. Jadi, karena kita sudah mengidentifikasi bagaimana risiko yang akan timbul dalam suatu perusahaan, jadi perusahaan itu juga dapat mengantisipasi dengan baik jika risiko itu nantinya akan terjadi. Selanjutnya adalah meningkatkan kinerja perusahaan. Manajemen risiko menyediakan informasi mengenai tingkat risiko yang tertuang dalam peta risiko, yang berguna dalam pengembangan strategi dan perbaikan proses manajemen risiko secara berkesinambungan, sehingga menjadikan pengelolaan risiko sebagai sumber keunggulan bersaing dan kinerja perusahaan. Jadi karena sudah ada identifikasi risiko, jadi nantinya juga akan ada peta risiko, yaitu adanya tingkat risiko dari yang mulai yang berisiko tinggi, berisiko rendah, dan berisiko sedang. Jadi dengan adanya peta risiko tersebut dapat meningkatkan kinerja perusahaan agar lebih baik. Ya, selanjutnya adalah mendorong manajemen agar bertindak proaktif, yaitu memikirkan risiko-risiko potensial sebelum kerja teknis diawali dengan cara mengidentifikasi, memperkirakan kemungkinan dan pengaruhnya, serta memprioritaskan menurut kepentingan. Jadi sebelum kita mulai kerja dalam suatu perusahaan, tentu kita memikirkan risiko potensial yang akan terjadi nantinya. Jadi kita bisa meminimalisir risiko yang nantinya akan terjadi. Selanjutnya adalah bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko. Mendorong setiap individu dalam perusahaan agar bertindak hati-hati menghadapi risiko perusahaan dalam rangka untuk tercapainya tujuan perusahaan. Jadi jika kita menghadapi risiko atau masalah, kita juga harus hati-hati, karena jika kita tidak hati-hati dalam menghadapi risiko atau masalah dalam perusahaan, bukannya kita meminimalisir risiko,
malah kita menambah risiko atau menambah masalah. Selanjutnya adalah sosialisasi pemahaman mengenai risiko. Jadi sosialisasi di sini sangat dibutuhkan karena semua karyawan itu harus tahu apa itu risiko dan bagaimana kita bisa mengidentifikasi risiko yang nantinya akan terjadi dan apa pentingnya kita bisa mengidentifikasi risiko secara dini, jadi agar kita dapat meminimalisir risiko yang nantinya akan muncul dalam perusahaan. Selanjutnya adalah manfaat kita mempelajari manajemen risiko. Yang pertama adalah membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan pada data yang bermanfaat. Jadi jika kita sudah mempelajari manajemen risiko, sudah mempraktekannya, untuk nantinya, untuk masa depan perusahaan, kita jika membuat kebijakan untuk perusahaan juga akan lebih hati-hati dan membuat keputusan yang lebih baik. Selanjutnya yang kedua adalah memungkinkan bagi para pembuat keputusan dalam menghadapi risiko dan ketidakpastian dalam keadaan yang nyata. Jadi jika kita sudah mengidentifikasi risiko yang akan timbul nantinya, jadi si pembuat keputusan itu menjadi tidak terlalu sulit untuk menghadapi risiko yang nantinya terjadi di dalam perusahaan. Selanjutnya adalah mengurangi kerugian melalui perbaikan proses yang dikembangkan. Karena kita sudah tahu risikonya, tentu akan ada perbaikan proses dan mengurangi kerugian pastinya. Selanjutnya adalah meningkatkan kesadaran risiko melalui komunikasi yang lebih baik dengan menggunakan bahasa risiko yang konsisten dan pendekatan untuk identifikasi dan pelaporan risiko. Selanjutnya, memudahkan estimasi biaya. Terus yang terakhir adalah bantuan untuk perencanaan strategis dan mengidentifikasi peluang dan ancaman bisnis baru. Karena dalam mengidentifikasi resiko nantinya yang akan timbul dalam suatu perusahaan, pasti juga ada peluang juga di dalamnya. Jadi ini dapat mengidentifikasi peluang juga dan membantu dalam perencanaan strategis perusahaan. Oke, kita lanjut ya mengenai tahapan manajemen risiko. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang identifikasi risiko. Langkah pertama dalam mengidentifikasi risiko dengan mengidentifikasi sebanyak mungkin faktor risiko yang akan kita alami. Langkah yang kedua, bahwa organisasi pastinya memiliki solusi manajemen risiko yang digunakan. Semua informasi yang masuk langsung masuk ke dalam sistem. Keuntungan dari pendekatan ini adalah bahwa risiko yang terjadi terlihat oleh setiap pemangku kepentingan dalam organisasi dengan akses ke sistem. Kemudian yang ketiga, cara mengidentifikasi risiko mereka melalui pengalaman dan sejarah internal, berkonsultasi, industri, dan penelitian eksternal. Yang terakhir, cara mengidentifikasi risiko adalah bahwa kondisi risiko selalu berubah, sehingga langkah ini harus ditinjau kembali secara teratur. Yang kedua, mengenai analisis risiko. Setelah kita belajar tentang mengidentifikasi risiko, selanjutnya bagaimana sih cara untuk menganalisis risiko? Lingkup risiko harus ditentukan. Penting juga untuk memahami hubungan antar risiko dan berbagai faktor dalam organisasi. Untuk menentukan tingkat keseriusan risiko, perlu melihat beberapa banyak fungsi bisnis yang mempengaruhi risiko. Ada bisnis yang terhenti jika diaktualisasikan,
sementara ada risiko yang banyak akan menjadi ketidaknyamanan kecil. Kemudian, ketika solusi manajemen risiko diterapkan, salah satu langkah dasar yang paling penting adalah memetakan risiko berbagai dokumen, kebijakan, prosedur, dan proses bisnis. Selanjutnya yang ketiga adalah evaluasi risiko. Setelah kita belajar menganalisis, kita akan mengevaluasi. Bagaimana sih cara mengevaluasi risiko yang benar? Sebagian besar solusi manajemen risiko memiliki kategori risiko yang berbeda, tergantung pada tingkat keparahan risiko tersebut. Banyak nih, kadang semua perusahaan pasti memiliki banyak risiko ya, mulai dari risiko yang terkecil sampai risiko yang terbesar. Risiko yang dapat menyebabkan beberapa ketidaknyamanan yang dinilai rendah. Juga risiko yang dapat menyebabkan kerugian bencana yang dinilai tertinggi. Pentingnya untuk menentukan peringkat risiko karena memungkinkan organisasi untuk mendapatkan pandangan menyeluruh dari paparan risiko seluruh organisasi. Di sisi lain juga hanya satu dari risiko dengan peringkat tertinggi sudah cukup untuk memerlukan intervensi segera. Kemudian kita juga akan belajar tentang solusi risiko. Bagaimana sih cara menyelesaikan solusi risiko-risiko yang sedang dialami? Yang pertama, organisasi biasanya memiliki opsi untuk menerima, menghindari, mengendalikan, atau mentransfer risiko. Menerima risiko berarti memutuskan bahwa beberapa risiko melekat dalam berbisnis dan bahwa manfaat dari suatu kegiatan lebih penting daripada risiko potensial. Untuk menghindari risiko, organisasi tidak perlu berpartisipasi dalam aktivitas itu. Pengendalian risiko melibatkan pencegahan atau mitigasi yang mengurangi dampak yang akan ditimbulkannya jika memang terjadi. Transfer risiko. Setelah semua solusi potensial masuk akal dicantumkan, kemudian dipilih salah satu yang paling memungkinkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam solusi manajemen risiko, semua pemangku kepentingan yang relevan dapat dikirim pemberitahuan dari dalam sistem. Yang kelima yaitu monitor hasil dan tinjau risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses, bukan proyek yang dapat diselesaikan dan kemudian dilupakan. Namun, organisasi, lingkungannya, dan risikonya yang terus berubah, sehingga prosesnya harus ditinjau kembali secara konsisten. Selanjutnya, tidak semua risiko dapat dihilangkan. Maksudnya, beberapa risiko selalu ada. Risiko pasar dan risiko lingkungan hanyalah dua contoh risiko yang selalu perlu dipantau. Selanjutnya, jika organisasi secara bertahap memformalkan organisasi manajemen risiko dan mengembangkan budaya risikonya, harus organisasi akan menjadi lebih tangguh dan dapat beradaptasi dalam menghadapi perubahan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk menonton dan menyimak video materi kami hari ini. Apabila dari awal sampai akhir kami banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan buat teman-teman semua, apabila ada pertanyaan langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.